Selamat datang kembali di video pembelajaran IPA kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Jumpa lagi dengan materi IPA kelas 9 tentang listrik statis. Standar kompetensi 3, memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 1. Menjelaskan cara membuat muatan listrik pada benda. 2. Menjelaskan secara kualitatif hubungan antara besaran gaya listrik dan besar muatan listrik serta jarak antar benda bermuatan listrik. Materi indikator 1. Muatan listrik pada benda. Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Cara memberi muatan listrik pada benda. Pertama, ada penggaris plastik, awalnya bermuatan netral, dan kain wol awalnya bermuatan netral. Kemudian, kain wol digosok ke penggaris plastik. Nah, hasilnya penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Penggaris plastik yang digosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Contoh yang kedua, ada kaca bermuatan netral dan kain sutra bermuatan netral. Kemudian, kain sutra digosok ke kaca. Hasilnya, kaca menjadi bermuatan positif. Kaca yang digosok dengan kain sutra akan menjadi bermuatan positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Materi pokok indikator 2. Interaksi antar muatan listrik. Di gambar, ada kaca bermuatan positif didekatkan dengan kaca bermuatan positif. Ternyata kaca tersebut ditolak. Jadi, muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Interaksi antar muatan listrik yang kedua yaitu contohnya plastik yang bermuatan negatif didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif. Hasilnya, plastik ditarik oleh kaca. Hal ini menunjukkan bahwa muatan tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Gaya kolom. Jika muatan Q1 dan Q2 didekatkan pada jarak R, maka akan terjadi gaya tolak atau gaya tarik. Gaya tersebut dinamakan gaya kolom. Gaya kolom. Yang dimaksud gaya kolom adalah merupakan gaya tarik atau gaya tolak antar muatan listrik. Gaya tarik jika dua muatan yang didekatkan tidak sejenis. Gaya tolak jika dua muatan yang didekatkan sejenis. Besar gaya tarik atau tolak antar muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Hal ini dikenal sebagai hukum kolom, di mana F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F sama dengan gaya kolom disimbolkan dengan N
satuannya yaitu Newton. Q1 dan Q2 adalah muatan, satuannya kolom disimbolkan dengan huruf C. R adalah jarak, satuannya meter disimbolkan dengan huruf M. K sama dengan ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Satuan muatan listrik. Satuan muatan listrik adalah kolom. 1 milikolom atau milikolom sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 kolom. 1 mikrokolom disimbolkan dengan 1 mu C sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nanokolom. 1 nanokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 kolom. Satuan jarak. Satuan jarak adalah meter. Milimeter. 1 milimeter sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Sedangkan 1 cm adalah 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Operasi bilangan pangkat. Jadi sebelum kalian mengerjakan contoh soal tentang hukum kolom, kalian harus paham dulu operasi bilangan pangkat. Contoh, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya yaitu 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat min 2 ditambah 4. Min 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2, sehingga hasil akhir dari perkaliannya adalah 10 pangkat 2. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 5 dikurangi 2, yaitu sama dengan 10 pangkat 3. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Contoh, 10 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 sama dengan 10 pangkat 3 dikali 2. Hasilnya adalah 10 pangkat 6. A kali B pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat N kali B pangkat M kali N. Contoh, 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan 2-nya dikuadratkan dulu kali 10 pangkat min 4. Min 4 berasal dari min 2 dikali 2. Hasilnya adalah 2 kuadrat yaitu 4 dan kali 10 pangkat min 4. Jika ada 1 per A pangkat min M sama dengan A pangkat M, atau sebaliknya 1 per A pangkat M maka sama dengan A pangkat min M. Contoh, 1 dibagi 10 pangkat min 3 maka hasilnya sama dengan 10 pangkat 3. Contoh soal. Sebuah muatan negatif sebesar 2 milikolom didekatkan dengan muatan positif 4 milikolom. Pada jarak 4 cm, hitunglah gaya tarik antara kedua muatan tersebut. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Penyelesaian. Ditulis dulu diketnya. Q1 sama dengan 2 milikolom, yaitu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 kolom. Q2 4 milikolom sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 kolom. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. R sama dengan 4 cm, maka harus dirubah menjadi meter, yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan F-nya atau gayanya. Jawabannya adalah F sama dengan, kita masukkan rumusnya yang tadi, K Q1 Q2 per R kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, kita masukkan beserta satuannya. Kemudian muatan Q1 2 kali 10 pangkat min 3
Dan muatan Q2 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi jaraknya 4 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, F-nya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Ini 16-nya ini diselesaikan dulu, 4 kuadrat hasilnya 16 kali 10 pangkat min 4 ini berasal dari 10 pangkat min 2 dikali 2 hasilnya min 4. Hasilnya 9 kali 2 kali 4 dibagi 16 dikeluarkan dulu atau disisihkan dulu sebelah sini. Terus yang angka berpangkat disendirikan. Nah, 9 kali 2 kali 4. 4 sama 16. Nah, ini bisa dicoret ya, dapatnya 4. 2 sama 4 hasilnya adalah 2 di bawah, sehingga 9 dibagi 2 hasilnya 4,5. Sedangkan 10 pangkat 9 dikurangi ini dikali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3, maka ini pangkatnya ditambah. 9 tambah min 3 tambah min 3 hasilnya adalah 3. 3 sama 10 pangkat min 4 di bawah, berarti 3 dikurangi min 4, hasilnya 10 pangkat 7. Latihan soal, ada 2 soal, silahkan dibaca, kemudian silahkan dikerjakan, dan kirimkan ke GCR. Selamat belajar. Bila ada yang belum paham, silakan menghubungi Bapak atau Ibu Guru IPA kalian. Jangan lupa klik like and subscribe.